Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Yunis Mahmuda atau Iren Ayundi. Kali ini saya akan menanyakan kabar teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan urusannya serta mendapat rezeki yang barokah. Kali ini siswa kelas 5 dalam materinya bahasa Indonesia. Siswa kelas 5 ini akan praktek berwawancara dengan tim kesehatan atau bidan desa ya teman-teman. Dan anak-anak sudah menyiapkan kata tanya yang sudah disiapkan dengan tema kata tanya yang sudah saya bagi untuk salah satu teman Viara, yaitu tentang kata tanya siapa. Kalau Imam kata tanya mengapa, kalau Eza kata tanya kenapa, sedangkan Baim kata tanya apakah, Hafid kata tanya apa, terus Hilal kata tanya bagaimana, Arfa kata tanya apa. Dan inilah sebelum anak-anak memasuki ruang bidan desa, anak-anak saya tanyai atau praktek sebelum bertanya ke bidan desa itu. Ternyata anak-anak sangat senang sekali dan siap untuk berwawancara dengan narasumber yang kita ambil dari tim kesehatan atau bidan desa. Oke, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Persiapan anak-anak masuk ruang polindes yaitu bidan desa Karangwulor, dan anak-anak bila persiapan akan memasuki atau bertemu langsung dengan bidan desa. Dan anak-anak sebelum kita berwawancara, anak-anak menimbang badannya dulu. Anak-anak saya ajak wawancara ke bidan desa atau ahli kesehatan. Dan keberuntungan hari ini temanya ada kata tanya kita. Tetapi nanti kalau ke wawancara biasanya anak-anak saya silakan untuk menggunakan kata tanya yang sudah saya disiapkan anak-anak. Yang pertama ini kata tanya ada mana, terus yang kedua kata tanya apa, mengapa. Sebaiknya ditempatkan di lemari kaca, jadi tidak lembab. Berarti kalau ditaruh di kulkas tidak boleh ya Bu? Biasanya kalau sudah tidak boleh, aslinya tidak boleh, itu harus di suhu ruangan. Kalau suhu ruangan itu ada 25 derajat. Ya, suhu ruangan itu 25 derajat. Kalau seandainya kita di kulkas tidak boleh. Ada obat-obat tertentu yang memang harus dimasukkan kulkas, seperti obat apa itu untuk itu yang nggak bisa berak, bipolar atau anti nyeri yang dimasukkan ke anus, itu harus dimasukkan ke kulkas. Tapi kalau sirup-sirup biasa itu ditaruh di lemari kaca. Ya, seperti itu. Obatnya kalian semua kamu taruh di mana? Kalau di kulkas, kebanyakan mereka itu biasanya kan sudah terpakai. Nah, kan ini kan kemasan kayak gini, jadi kan aman. Sebaiknya diletakkan di tempat yang kering. Jadi kalau seumpama di rumah ada toples bekas, tempat sosis bisa dimasukkan ke situ gitu. Ya, jadi aman, nggak kena air. Biasanya 2 tahun. Sudah Viara? Sudah pertanyaannya? Sudah. Sekarang bergeser yang urutan yang kedua, Mas Imam mendekat sama Bu Bedan. Nah, kalau berdialog itu enaknya bertatap muka. Gendut sekali, mami banyak. Iya, Mas. Ayo Mas Imam, pertanyaannya untuk Bu Bedan. Ayo mulai. Mengapa Bu Irin bercita-cita menjadi seorang bidan?
Cocok itu. Nanti bisa kamu tiru jawabannya. Masih Mam kepengen jadi apa? Oh, enggak tahu. Aduh, harus ada dari sekarang. Cita-cita kenapa ya saya kepengen jadi? Iku lho ngene Bu ini. Kelas 1, enggak tahu kenapa. Kelas 1 apa, Bu? Kelas 1 MI. Oh. Itu saya itu Sudah lama ya? punya angan-angan. Jadi Oh. enggak tahu kenapa itu pikiran dari mana saya juga enggak tahu. Saya sudah membayangkan harus punya imajinasi. Wis kepingin ngono lho. Harus kepingin harus bayangkan kalau jadi bidan nanti itu ya pakai sepatu putih, baju putih, sepatu putih, rok putih gitu kan. Senang, api. Kayak gitu. Jadi saya tuh sudah membayangkan seperti itu. Terus kebetulan dulu itu diberikan bapak dari Malaysia sepatu putih, pantofel ngoten tadi. Seneng ngoten lho. Seneng, Mam. Terus kebetulan pas SMP itu saya suka sekali sama pelajaran biologi. Oh, dengarkan itu. Orang godok itu tapu. Ya. Oh. Itu juga saya Pak itu. Gak tahu kenapa saya senang jadi saya ya anatomi itu Untuk rangka. Rangka lah itu kita itu disuruh menghafalkan tulang-tulang itu jadi kayak dikasih alat peraga. Iya, air peraga yang itu. seperti kamu punya itu loh. Ya, tengkorak di. Nah, tengkorak itu berubah jadi kayak patung gitu. Terus setiap kali pertemuan itu mesti dijelaskan. Jadi saya dan teman-teman itu mesti disuruh menghafal ini tulang apa. Jadi dari situ saya kepengen jadi Beda. kesehatan lah bidan gitu. Berarti Bu Rini itu inisiatif pertama itu suweneng mbek materinya. Ya. Yang kedua suweneng mbek Pak gurune. Terus nah itu sama senang sama Pak guru siapa kalau di sekolahan? Ya, Mam. Sama jadi Pak guru itu siapa? Maksudnya jenengan kalau punya mimpi itu harus dibayangkan mulai dari sekarang. Oh, ayo dimimpikan. Mimpilah yang besar. Oh. Dulu itu mimpinya mek jadi bidanto. Ngerti ngono kan dia jadi opo ngono sing besar. Nah, kebetulan pas dulu lulus SMA itu saya kan lewat ikut apa namanya tes PNS. tes UMPTN Oh, itu, ya. universitas Kan, kan lewat di sebelahnya Sutomo ya. Ya, Dokter Sutomo. Itu kan lihat Rumah sakit. Lihat rumah sakit itu lihat Aku apik ngono. orang-orang sing Ahli kesehatan. Terus di hati kecil saya itu Kok senengnya gitu? Jadi jenengan kan masih kecil-kecil jadi harus punya mimpi yang besar. Oh, Mimpi mimpi itu nanti akan jadi kenyataan. Loh, itu dengarkan. Ya, menunggu proses. Itu mindsetnya itu harus diubah. Jenengan harus punya mimpi. Oh, seumpama pengen jadi pengusaha. Terus mimpinya itu ditaruh di mindsetnya ini pengusaha nanti dengan berjalannya waktu jenengan akan jadi pengusaha sendiri. Ya. Oke. Ya, oke. Oke. Siap Mas Imam, mimpinya jadi apa besok dipikirkan dari sekarang. Siap untuk bertanya? Tanya apa, Mas? Bagaimana cara mengkonsumsi buat dengan baik dan benar bagi anak-anak? Oh ya, Mas Imam. Mas Hilal bisa minum pil. Semuanya bisa minum pil. Pil apa sirup? Sirup, tidak apa-apa. pakai gedang bisa. Obat yang baik dan benar. Obat itu kan ada aturannya, ada yang sebelum makan, ada yang 2 jam setelah makan, 2 jam sebelum makan, atau bersamaan dengan makan, ya. Tapi rata-rata itu obat itu setelah makan, 2 jam setelah makan. Kalau obat lambung yang untuk melindungi lambung ya, itu sebelum makan. Jadi 2 jam sebelum makan itu diminum dulu obatnya. kayak antasid itu omeprazol, Promac itu loh sing di toko-toko itu Promac. Jadi diminum sebelum makan. Gunanya apa? Kok kenapa Bu kok diminum sebelum makan? Nah itu biar jenengan nek pas makan gak sakit. Jadi ini obat itu melindungi lambung sampean. Ya.
lapisan orang yang kena sakit lambung itu kan terluka, ya ada boroknya. Luka. Nah, biar itu tidak sakit pas maem, diminum obat rawat dulu itu melindungi. Jadi nek maem tidak sakit, ya. Nah, obat yang setelah makan itu juga fungsinya sama seperti itu, nggih. Jadi nek obat seumpama sama minum obat tapi tidak makan dulu, itu berarti itu apa? Saya nggak mau. Setelah makan berarti harus makan dulu. Kalau tidak makan berarti jenengan nanti obatnya tidak bisa menetralisir. Ya. Oke, siap. Siap Baim untuk bertanya ke Bidan Desa. Apakah yang Bu Rini, ngono lho. apakah yang dilakukan dulu selama bekerja sebagai bidan? Nyontek Baim. Pertanyaan bagus sekali. Yang dilakukan Bu Rini di sini banyak kegiatannya, Mas. Bukan hanya Nyontek. nyuntik saja. Nyuntik itu pekerjaan setiap hari. Tapi banyak lagi yang lainnya. Kayak memantau perkembangan balita itu pas posyandu ya. Posyandu lansia, berarti kan memantau posyandu para lansia. Posyandu balita, memantau kesehatan ibu, bayi, dan balita ya. Terus posbindu, pemeriksaan untuk usia 18 sampai 59 tahun. Terus ada lagi itu posyandu remaja. Jadi nanti usia 12 tahun ke atas bisa ikut posyandu remaja. Nah, semuanya itu dipantau kesehatannya sama begini. Ya, bukan hanya sekedar nyuntik orang sakit atau apa, tapi banyak kegiatan lainnya yang di luar itu ya Mas. Di samping itu, yo administrasinya yo banyak Mas. Habis nyontek yo ngomong laporan nang aplikasi. Jadi semua data-data itu dimasukkan. Itu saja Baim, sudah. Lanjut ke urutan kelima, Mas Eza. Eza, siap bertanya ke Bu Beda. Bu Rini. Itu berhubungan dengan pertanyaan dari Mas Baim ya. Kenapa anak balita perlu timbangan? Usia 0 sampai 5 tahun itu yang menentukan perkembangan apa? Menentukan kesehatan dari anak balita itu di masa yang akan datang. Jadi kasarannya ngoten itu perkembangan otak itu dimulai ngoten Mas. Jadi usia 0 sampai 5 tahun itu perkembangan otak, perkembangan fisik itu masih bisa dikejar. Nah, kalau seandainya tidak dipantau untuk ibu dilewet, ngerti. Kurang vitamin. Perkembangannya gimana, berat badannya naik apa enggak, terus sensorik motoriknya gimana, sesuai usia apa tidak. Jadi kenapa kok dipantau, dilakukan posyandu itu untuk memantau perkembangan fisik sama otaknya, terus saraf-saraf sensorik dan motoriknya itu sesuai apa tidak ya. Dan gak stunting barang ya. Kalau terus 2 tahun tapi tidak dikejar, berat badannya di bawah garis merah atau terlalu pendek, ya menyebabkan stunting Mas. Jadi nanti 2 tahun ke atas itu perkembangannya itu lambat. Stunting itu apa? Tanya Bu Rini. Stunting itu apa? Stunting itu keadaan tumbuh kembang kurang normal. Yang mengalami kemunduran kekurangan gizi lama, jadi menyebabkan bayi balita itu pendek. Ya. Perkembangannya kurang. Ya, sampun? Sampun. Sudah Mas. Sudah. Tanya ke Bidan Desa Mas Arfa. Iya Mas. Siapa yang menyemangati Yang menyemangati pertama yuk orang sendiri Mas Arfa.
menyemangati. Maksudnya kan tekad, jadi harus semangat. Semangat belajar. Tapi itu ada keluarga besar yang menyemangati. Jadi ibu, bapak, dan semua keluarga itu adalah support sistemnya Bulia. Termasuk saudara-saudaranya ibu, saudaranya bapak itu terutama saudaranya ibu itu support sistem yang bagus sekali. Tuh, sudah? Ya. Didukung. Lanjut, Mas Hafid terakhir. Imam, lilingan Bu Rini. Tidak masalah. Ayo Mas Hafid, silakan bertanya. Perasaan ingin saat itu tadi paling sekarang Perasaannya gimana? Sudah di sini tahun 2012. Imam, mau jadi lilingan Bu Rini. 11 tahun. Dulu sebelum di sini kan Bu Rini itu di daerah Longor. Iya. Di Jaren sana selama 2 tahun. Nah, terus pindah ke sini. Ya seneng soalnya dekat Parah, rumah. iya dekat rumah. Bu Rini sepedanya nggak sering merobos. Iya, sepedane yo ora entekno bensin akeh. Terus dari ngono masyarakatnya yo baik sekali. Jadi Bu Rini pernah di sini. Kerasana. Dulu pernah sempat disuruh pindah ke Bekasi, Bu Rini tidak mau. Senang di sini ya. Senang di sini. Meskipun di sini banjir. Iya. Banjir itu seninya. Oh ya. Jadi senang di sini. Nah. Masyarakatnya itu sangat menghargai kalau ada kegiatan apapun mesti antusias sekali. Baik itu posyandu balita, lansia malah uwake, posyandu remaja, semuanya antusias Mas. Kalau kegiatan di sekolah itu yo guru-gurunya yo baik-baik, murid-muridnya ya enak-enak, Ono sing Gorontalo bangkang. paling 1-2. Oh itu. Kalau waktunya sontek ya aman, nggak ada yang nangis. Paling ya yang nangis ya bakti. Masuk semua, ayo masuk semua penutup. Ayo. Ya. Jadi ini insya Allah Rasan Pi. Senang. masyarakat desa Karangmulyo. Ya. Sudah Pit? Sudah. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Hai. Hei, menghadap ke sini semua. Halo. Dari mana kamu? Dari Polindes. Polindes. Apa? Tes wawancara? Enggak. Wawancara. Selaku wali kelas 5 atau guru apel untuk wawancara, dan di sini saya punya inisiatif untuk minta ke ahli kesehatan. Dan di sini anak-anak sangat semangat sekali, dan kami di sini tidak membawa apa-apa, meskipun kami ini hanya cuma ingin sharing, dan mohon maaf kedatangan kami ini mengganggu untuk binatang Bu Rini. Semoga Bu Rini nanti diberi kesehatan dan keberkahan selanjutnya. Amin. Amin. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.